Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang, jadi di video yang ini ya, pemrograman web intro to HTML, kita membahas tentang HTML itu apa. Jadi kuncinya HTML itu sebetulnya sederhana ya. Jadi HTML itu sederhana, HTML itu adalah teks atau grafis lah ya, mau teks mau gambar yang akan Anda tampilkan di browser. Browser tuh kayak gini, Google Chrome. Yang akan Anda tampilkan di browser, teks bagian mana yang akan diperbesar seperti ini, mana yang normal. Kalau misalnya mau dibesar seperti ini, teks ini kita tandain. Kita tandain. Nah, tandanya dengan apa? Nanti ya gitu. Teks mana yang mau kita tebelin kayak gini, maka teks ini kita tandain. Dengan apa ditandainnya? Kemarin ini dengan elemen HTML atau kita sebut sebagai tag name ya, tag name. Nah, tag name ini adalah elemen dari HTML-nya. Selanjutnya yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang atribut. Dan di video kali ini juga mungkin nanti kalau misalnya waktunya cukup, kita akan coba memulai untuk pemrograman HTML-nya. Jadi HTML atribut. Atribut HTML itu additional ya, informasi additional, informasi tambahan tentang elemen HTML-nya. Apa itu isinya? Ya, HTML atribut. Semua elemen HTML bisa memiliki banyak atribut. Ini kan ada S-nya ya. Semua elemen HTML bisa memiliki banyak atribut, bisa memiliki lebih dari satu atribut. Elemen HTML itu tag-nya. Kemarin di video yang sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa elemen HTML itu ada start tag-nya, ada pembukanya, ada penutupnya. Di video yang kemarin juga saya sudah sampaikan kurang lebih seperti WA ya, analoginya gambarannya seperti WA. Kalau Anda mau menebalkan huruf tulisan WA Anda, maka tulisan yang mau ditebelinnya itu kan diapit pakai bintang. Kalau misalnya kita berbicara di WA, pembuka sama penutupnya sama, dibuka bintang, ditutup dengan bintang. Kalau di HTML sama juga, cuman bedanya pembukanya langsung disebut elemennya, penutupnya dikasih garis miring. Nah, itu yang membedakan. Semua elemen HTML bisa memiliki satu atau lebih atribut. Bisa juga tidak sama sekali karena ini adalah additional information. Aduh, dangdutan di mana dia tak? Kemudian atribut ini ya merupakan informasi tambahan dari sebuah elemen. Atribut selalu ditempatkan di start tag-nya ya. Nah, atribut itu selalu ditempatkan di start tag-nya, di pembuka awalnya, di awalnya. Nah, awalnya itu bisa ditambahkan atribut. Atribut bisa saja merupakan nama atau misalnya nilai ya, seperti misalnya di sini ada nama dari elemennya apa ya, nama dari sebuah teksnya yang akan kita tampilkan apa. Misalnya di sini ada the href atribut. Href atau href ini apa? Href ini adalah kependekan dari hyperlinks reference ya. Jadi href ini merupakan sebuah atribut dari URL yang menunjukkan nanti si halamannya itu akan dialihkan kemana. Karena href ini salah satu contohnya ada di tag-nya atau elemennya A.
Masuk nggak itu ke suara dangdutan atau apa itu ya. Nah, ini ada A. A ini digunakan ya. Tag A mendefinisikan hyperlink ya. Hyperlink itu apa? Hyperlink itu nanti untuk nyambung ke yang lain ya, nyambung ke yang lain. Link itu hubungan, berhubungan dengan yang lain, mau akan dihubungkan dengan yang lain. Nah, dihubungkannya kemana? Itu menggunakan atribut. Jadi A-nya ini adalah elemen, href-nya ini adalah atribut. Ya, atributnya href. Nah, ini http www.schools.com ini adalah value-nya, isi dari atribut href-nya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian ada src juga. src itu spesifik digunakan untuk gambar yang akan ditampilkan. Jadi kalau href tadi untuk nyambung kemana, kalau src itu source, source-nya sumbernya dari mana. Jadi ada elemen HTML, tag namanya img. IMG itu nanti untuk gambar. Nah, gambarnya itu dari mana ngambilnya? Dari sini. Itu ada atribut src atau source. Itu terus ada juga width. Width itu lebar, height itu tinggi ya. Nah, ini bahasa Inggris lah ya. Lebarnya berapa? Nah, ini 500 ini adalah 500 pixel. Nanti kita akan pelajari satuan pada web ya, itu ada pixel, kita bisa menggunakan persen, kita bisa menggunakan im, kita bisa menggunakan rem, kita bisa menggunakan vh, kita bisa menggunakan apa banyak lah nanti ya. Kemudian ada alt, kemudian apalagi ada style. Nah, style ini nanti digunakan untuk CSS. Ini nanti ya itu CSS-nya. Kayak misalnya ini P itu untuk paragraf. Kasih style, color, warnanya apa? Merah. Ini kan bahasanya juga sebetulnya simple kalau kita belajar bahasa Inggris. Kemudian ada lang, terus ada title. Title itu untuk tooltip biasanya. Apalagi ada yang nangis juga tuh ya. Kedengeran nggak nih ke dalamnya audionya? Ya itu ya, jadi ada atribut ya. Jadi kemarin kita sudah kenalan dengan elemen, nih sekarang kita kenalan dengan atribut. Nah, selanjutnya kita akan coba memulai membuat elemen membuat sebuah file HTML sederhana. Kalau saya tidak salah kemarin kita sudah coba membuat satu folder. Jadi pertama langkahnya adalah buat folder. Kalau kemarin saya bikin foldernya sini ya, HTML. Kita tinggal open aja foldernya. Nah, ini yang pertama. Kemarin kita sudah buat ini ya. Berarti kita jalaninnya tinggal klik kanan, open in default browser. Minta dicek punya, katanya nggak bisa. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti cara bukanya kita buka tab baru, kemudian Ctrl O aja open. Ya, Ctrl O open, terus foldernya ada di mana, nama filenya apa, open. Nah, seperti ini. Kemarin kita sudah buat ini. Nah, sekarang kita akan coba berkenalan dengan heading. Heading, HTML headings. HTML headings are title or subtitles that you want to display on a web page. Nah, jadi HTML heading ini atau title digunakan, jadi heading ini digunakan merupakan judul atau subjudul. Jadi heading ini digunakan untuk kalau misalnya kita mau buat judul ya. Jika kamu ingin title or subtitle that you want, yang kamu inginkan untuk ditampilkan pada halaman web.
Heading sendiri ada 6 stylenya, ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 sampai heading 6. Jadi ini kita bisa gunakan untuk membuat title atau subtitle. Nah, title kayak gini ya, misalnya judul ini gede. Kan kita kemarin punya ini. Ini tuh apa sih? Nah, kita kasih title, kita kasih judul. Ini tuh tampilan apa? Kita kasih judul. Kita masuk lagi ke sini halamannya yang kemarin. Di mana kita tambahkan ini judulnya. Nah, judulnya pastinya di atas tabelnya dong. Nah, di atas tabelnya. Nah, tabelnya ini untuk membuat tabel ini, elemen HTML untuk membuat tabel apa? Table. Nah, kemarin kita sempat coba-coba juga sedikit ya. Elemen yang digunakan adalah table. Berarti title-nya disimpan di atas table gitu aja sederhana ya. Nah, kita cari mana nih table. Oh, ini ada di baris 9. Ada table. Nah, kita kasih border dulu sedikit. Border itu kan garis pinggir. Ini elemennya. Table style ini adalah atributnya. Kita kasih border 1. Border itu kan garis pinggir ya. Coba refresh, ada garisnya sekarang. Biar lebih kelihatan. Sekarang kita tambahkan judul di atas tabelnya. Judul di atas tabel. Ya berarti nyimpen judulnya juga harus di atas tabelnya kan gitu. Kadang-kadang masih untuk pemula kadang-kadang masih suka bingung gitu ya. Masih suka bingung. Di mana nih disimpannya? Simpennya ya di atasnya tabel gitu ya. Tabel itu untuk membuat tabel, elemen yang digunakan adalah table. Jadi kita bikinnya di atas table. Caranya gimana? Tinggal enter aja gitu ya. Nah, terus misalnya ini tabel orang. Nah, kan kita kasih judul ini. Kita coba simpan dulu. Terus kita refresh halamannya. Nah, sekarang udah ada tuh tulisan tabel orang. Nah, cuman tulisannya kan kecil. Ini mau judul, mau gede. Gimana caranya supaya mau gede? Kita bikin tulisan ini menjadi title dengan memberikan elemen heading. Elemen heading ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara menggunakannya gimana? Tinggal kasih elemennya. Nama elemennya adalah H. H1 sampai H6. Jangan lupa nanti dikasih tutup garis miring H1. Kita buka, kita bikin di sini. Cara bikin HTML-nya gimana? Anda tinggal tulis saja di sini H1. Saya perbesar dulu ya gambarnya. Kita tinggali. Nah, H1 situ keluar, bisa enter. Terus tulis di sini tabel orang atau kita pindahkan yang ininya karena ini penutupnya, kita Ctrl E, tekan tombol END, kemudian Ctrl P di belakang, kita simpan Ctrl S. Nah, shortcut-shortcutnya kalau bisa dihafalin ya supaya cepat ngetiknya nanti. Kita refresh. Nah, sekarang sudah berubah menjadi lebih besar karena dia heading 1. Kalau misalnya mau lebih kecil, kita pakai heading 2. Caranya tinggal ganti aja H1-nya jadi H2. Karena kita menggunakan editornya Visual Studio Code, ini ujungnya akan otomatis dirubah sama dia. Karena kita udah install plugin yang kemarin saya sampaikan juga di video yang sebelumnya. Kita coba simpan. Sekarang berbeda nih tulisannya tuh agak kecil sedikit. Kalau misalnya Anda nggak pakai tutup, misalnya kelupaan tutupnya, gimana caranya? Nih, coba simpan dulu. Hasilnya gede semua. Nah, kenapa gede semua? Nah, karena semuanya ditandain, nggak ditutupin. Kalau mau tabelnya doang, ya tutupnya berarti di sini. Orangnya misalnya mau pakai H1, tutup, ininya pindahin lagi, Ctrl X, END, Ctrl P. Nah, ini beda lagi di sini tuh kan beda lagi. Ini tabelnya lebih kecil, orangnya lebih gede dari tabelnya. Tuh ya. Browser automatically add some white space, a margin before and after a heading. Ya. Jadi browser akan menambahkan sebuah space, jadi kayak gini ya. Jadi dia pindah baris gitu. Headings are important. Jadi headings itu sangat penting. Ya, search engine atau mesin pencari kayak Google menggunakan heading untuk mengindeks struktur dari sebuah konten pada halaman web. Jadi kalau misalnya Anda bermain dengan SEO nanti ya, search engine
apa tuh saya lupa. Nah, itu Anda harus manfaatkan heading ini supaya apa? Nanti si Google itu akan mengindeks web Anda. Bigger heading, heading yang lebih besar. Kalau pengen lebih besar lagi, tambahkan ini font size. Nah, ini ada exercise, ya, latihan. Use the correct HTML tag to add a heading with the text London. P. London is the capital city of England. To add a heading with text London. Berarti di sininya ya kita kasih gimana caranya, kita tulis aja di sini. Heading 1 misalnya London. H1 tutup. Coba submit. Benar nggak? Oh. So answer. Mana jawabannya tuh? Ini dia London. Head answer. Submit. Correct, benar. Oh, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini katanya pengen digedein tulisan Londonnya gitu ya. Gimana caranya? Ya di Londonnya kita tinggal tambah H, H-nya H berapa? Mau H4 boleh, mau H1 boleh, itu terserah. Kita coba submit lagi nih. Ya. Submit. Correct, benar. Tapi kalau misalnya Anda masukin elemen yang salah di sini, misalnya di sini pakai P misalnya, pasti disalahin sama dia. P, kita submit. No correct. Ini ada exercise-nya juga. Enaknya pakai Triple W School, itu ada exercise-nya, ada latihannya, ada sertifikatnya juga. Jadi kalau misalnya Anda ingin dapat sertifikat HTML, nah Anda bisa ngikutin sertifikat dari Triple W School. Sini ya ada HTML, harganya $95. Kemudian ada ini front end. Nah, ini lebih ini lagi ada SQL, Python, PHP. Ini Anda bisa ngambil ini, lumayan nih sertifikatnya nih, bisa laku nih, set PHP misalnya tuh. Jadi nanti kita dapat sertifikat kayak gini. Nah, ini laku nih, PHP Developer Certificate. Required harus menguasai PHP sama MySQL. Terus latihannya nanti seperti apa, di sini juga ada. The exam consists of jadi terdiri dari 70 multiple choice benar atau salah di waktu 70 menit. Harus benar 75%. Itu ada sertifikatnya juga. Ada exercise-nya juga. Jadi kalau misalnya mau latihan ada di sini. Mana tadi? Ini exercise latihan. Exercise 1, 2-nya. Add 6 heading to the document with the text hello. Start with the most important heading, yang paling gede sampai ke yang paling kecil. Kita suruh nulis yang paling gede sampai yang paling kecil. H1 tulisannya hello. H1. Nah, biar cepat kita copy aja ke bawah. H2. Terus H3 sini ya. Jadi kalau mau iseng tuh isengnya kayak gini lah. Kurung tutupnya mana ini? Ketinggalan nih kurung tutupnya. Nah, ini iseng-iseng kayak begini tuh tidak akan merugikan, menguntungkan iseng-iseng begini. Ya, coba-coba aja. Semua cobain. 5 biar bisa, biar pintar. Kalau misalnya enggak ya repot juga. Nah, 6 tuh. Submit. Correct. Next, kita masuk yang selanjutnya. Markup the text with appropriate text. Universal Studio Present. Universal Studio Present is the most important heading. Berarti H1 nih, most paling penting. Paling penting kasih H1. Jurassic Park is the next most important heading. Berarti yang lebih kecilnya.
H2 misalnya kita pakai H2. About is the third most important heading, berarti aboutnya pakai H3 slash H3. Nah ini salah nih, harus pakai garis miring nih penutupnya nih tuh. Terus apalagi, the last sentence is just a paragraph. Jadi yang ini cuman paragraf biasa, kasih P. Kalau paragraf itu pakai P. Submit, korek lagi gitu ya. Jadi itu gampang banget. Ini suruh apa lagi? Correct, use the correct HTML tag to add the paragraph with text hello world. Nah, itu tinggal diisi aja nanti latihan-latihan. Di sini ada paragraf, image segala macam ya. Nah, tinggal diisi seperti itu. Jadi ini nanti tinggal dibaca-baca aja. Terus latihannya seperti apa ya? Ngulik aja kayak begini gitu ya. Iseng aja. Mau tambahin apa kayak gitu. Nah kalau kayak gini tuh nggak bisa nih. Bukannya H2 tutupnya H1. Oh keluarnya H2. Jadi nggak bisa kayak gitu. Misalnya tabel orang. Terus di sini misalnya ini kasih H1 lah. H1. Nah, terus di bawahnya boleh nggak bersusun? Boleh. Di bawahnya misalnya langsung H4. Jadi kalau misalnya mau nulis itu saran saya guna tabnya dulu, tagnya dulu ya, elemennya dulu. Misalnya elemennya H4. Tabel ini digunakan untuk menampilkan data orang misalnya. Oke, terus simpan, kita refresh, tuh ada lagi gitu. Ya iseng aja kayak gini ya. Iseng bikin apa? Saya misalnya ini, oh ini first name, mau digedein nih first name-nya. Mana first name? Yang ini nama Jill-nya. Cari aja di sini Jill. Jill mana Jill? Oh ini ada Jill. Ya kita kasih misalnya Jill-nya H5. Tutup. Tutupnya di sini. Tuh. Terus apalagi ya, sebelah bawahnya if. Nah if mana if, belum tentu di sebelahnya ya. Jadi cari aja, tinggal cari oh ini if. Jadi kita kontrol X dulu untuk di cut, baru kita tulis misalnya if-nya misalnya pakai H6. Tab, kontrol P, simpan. Apa yang terjadi? Tuh tulisannya jadi begini ya. Nah, ini nanti sisanya tinggal diulik-ulik aja. Anda coba buat sesuatu yang memang menarik ya, yang bagus menurut Anda. Coba kreasi apa gitu ya, membuat apa gitu. Nah kalau misalnya ini nanti silahkan kirimkan ke saya hasilnya seperti apa. Itu saja mungkin videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.